war takjil itu ya bisa kita artikan sebagai ajang ya atau momentum untuk masyarakat itu memperebutkan takjil gratis. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten kita yang seperti biasa menemani jam-jam kritis, menemani makan, menemani pengantar tidur, menemani hayal teman-teman sekalian. Paling tidak ada hal-hal yang bisa kita ambil dari setiap konten yang kita nonton bersama-sama. Pada kesempatan kali ini saya pakai baju koko atau baju muslim yang sesuai dengan nuansa ya, nuansa Ramadan. Kita sudah ada di penghujung Ramadan, bulan suci umat Islam seluruh dunia ya merasakan sama-sama. Tapi ada hal yang menarik di bulan Ramadan kali ini. Beberapa hari yang lalu itu viral war takjil, perang takjil. Uniknya ada nuansa toleransi di sana karena ternyata yang terlibat di war takjil itu bukan hanya umat Islam, bahkan umat beragama lain di Indonesia. Bahkan itu bukan hanya war takjil saja yang ada umat beragama lain, tetapi bahkan yang menyediakan takjil itu juga ada umat beragama yang lain. Kita bisa lihat tuh di berita nasional, bahkan mungkin di sosial media, di TikTok, di Instagram itu lagi viral, lagi FYP sekarang. Dan lagi marak-maraknya sekarang itu banyak orang bagi-bagi takjil gratis. Takjil ini kan berupa makanan, biasanya kue kan, untuk jadi menu berbuka. Nah, ternyata yang ikut menyemarakan itu bukan hanya umat Islam saja, tapi umat beragama lain, sehingga disebutlah perang memperebutkan takjil. Ini memberikan efek positif ke Indonesia dalam hal toleransi. Artinya ketegangan yang mungkin kemarin-kemarin dipengaruhi juga oleh gelombang pemilihan umum ya, yang bukan pemilunya yang bermasalah, tapi masyarakat secara luas itu bisa dibilang mengakibatkan beberapa hal yang memperkeruh kondisi kita di Indonesia karena persoalan perbedaan dalam hal memilih atau perbedaan politik. Nah, tapi alhamdulillah dengan adanya bulan Ramadan, dengan adanya nuansa war takjil itu memberikan efek perdamaian, memberikan efek persatuan. Nah, jadi sebenarnya persoalan toleransi ya harus kita jaga. Artinya urusan kebenaran itu saya pikir masing-masing agama punya standar kebenarannya masing-masing, punya hak, punya klaim kebenaran masing-masing. Dan yaitu di Quran, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku, untukmu kebenaranmu yang kamu yakini, dan untukku kebenaranku yang ku yakini. Tapi urusan kebaikan kita mesti bersatu. Kebenaran masing-masing agama itu tidak bisa disatukan karena berbeda dari asal muasalnya, dari teologinya, dari sejarahnya, dari kitabnya, dari isi kitabnya itu sendiri. Tapi kalau urusan kebaikan, saya pikir semua agama itu punya kesepakatan yang sama. Contoh nih, semua agama itu melarang pembunuhan, melarang perampokan, melarang pencurian, melarang perzinahan, melarang penzoliman ya, melarang kekerasan. Dan itu yang harus kita bekerja sama, sehingga pada kesimpulannya ya berlomba-lomba buat kebaikan, bukan berlomba-lomba membuktikan kebenaran. Kalau kata salah satu habib tuh, dia bilang kebenaran itu seperti pakaian dalam, dia cukup kita yakini, kita tahu bahwa kita menggunakannya, bahwa kita meyakininya, tapi bukan untuk diperlihatkan, bukan untuk dipertontonkan, atau bahkan bukan untuk diperlombakan. Justru yang harus kita berlomba-lomba itu adalah kebaikan, yang kemudian kebaikan itu adalah output atau interpretasi dari kebenaran yang kita yakini. Justru jadi pertanyaan besar tuh kalau misalnya ada orang yang dia meyakini bahwa dia benar, tapi output dari kebenaran yang dia yakini justru tidak memberikan efek positif di masyarakat, tidak memberikan efek kebaikan di masyarakat, atau bahkan masyarakat terisi dengan kehadirannya. Contoh, beberapa orang mengklaim dirinya benar dalam agama tertentu,
tapi dia berbuat kerusakan, dia membuat teror di mana-mana, dia membuat ketakutan di mana-mana. Saya pikir ada yang bermasalah. Nah, ini juga yang harus diluruskan. Hari ini kan lagi marak-maraknya persoalan terorisme yang dari masa ke masa tidak pernah hilang. Dan setiap persoalan terorisme selalu dialamatkan kepada Islam. Karena kebanyakan pelaku-pelaku daripada tindak pidana terorisme itu ya umat Islam. Dan berbahayanya lagi menggunakan kostum-kostum yang bersimbolkan Islam gitu. Sehingga ya bisa kita simpulkan bahwa masih ada hal yang keliru, misalnya dalam hal memahami kebenaran tadi. Ada yang sampai hari ini tuh melakukan pengeboman gereja, melakukan pembakaran gereja dan sebagainya. Padahal yang Islam itu kita diajarkan bahwasanya kaum kafir itu terbagi dua jenis. Ada kafir zimmi dan ada kafir harbi. Kalau kafir zimmi kan ya kafir yang harus dilindungi, kaum kafir yang harus dilindungi, wajib dilindungi. Bahkan Nabi Muhammad SAW kan sudah memberikan contoh kepada kita melalui konstitusi Piagam Madinah yang kemudian mempersatukan berbagai perbedaan agama, suku dan ras. Yang kedua ada namanya kafir harbi. Kafir harbi ya kafir yang wajib diperangi, ya mereka yang melakukan kejahatan atau melakukan penjajahan kepada kita. Nah, seperti apa yang terjadi di Israel, di Palestina sana, yang kemudian pasukan Israel tidak berhenti membantai saudara-saudara kita di sana. Yang hari ini kemudian dunia diam, PBB diam, bahkan PBB sudah menyatakan, sekjennya menyatakan bahwa mereka tidak punya kekuatan untuk menghentikan itu. Apalagi kita Indonesia yang kemudian sistem politik luar negerinya itu non-blok, tidak bisa berbuat terlalu jauh seperti itu. Paling yang dia bisa adalah melakukan diplomasi ke berbagai negara. Kita kembali ke topik persoalan toleransi dan terorisme. Hari ini kebanyakan stigma radikalisme dan terorisme itu dialamatkan kepada Islam. Padahal Islam tidak pernah mengajarkan kebenaran itu terletak pada subjeknya, tapi terletak pada nilainya, pada objeknya. Sehingga orang-orang awam kan biasa ketika melihat kasus terorisme yang kemudian pelakunya itu menggunakan busana muslim, menggunakan simbol-simbol muslim, maka yang dia cap sebagai ajaran terorisme adalah ya Islamnya, padahal bukan. Nilai Islam tidak pernah mengajarkan terorisme, justru oknumnya yang bermasalah. Sehingga ya semoga dengan nuansa Ramadan kali ini kita bisa memberikan nuansa toleransi yang luar biasa tanpa melupakan batasan-batasan toleransi itu sendiri. Di konten-konten sebelumnya saya sudah pernah sampaikan, misal salah satu problem yang sampai hari ini juga kadang dipertanyakan, bagaimana hukumnya kalau kita mengucapkan selamat hari raya orang lain, entah misalnya kayak selamat Natal atau ucapan selamat yang lain. Bagi pandangan yang mengiyakan, yang mengatakan boleh-boleh saja, itu berpandangan bahwa ya amalan itu tergantung niatnya. Begitu sekalipun kita berkata seperti itu, tapi kalau hati kita bukan membenarkan itu, ya tidak masalah. Tapi bagi mereka yang kemudian tidak mengiyakan atau tidak membenarkan hal tersebut, yang berkata bahwa ucapan juga akan dipertanggungjawabkan. Dan juga bentuk toleransi umat Islam itu tidak bisa diukur dengan mengucapkan ucapan selamat. Bahkan umat Islam itu sudah diajarkan dari dulu tentang konsep toleransi. Bahkan kita saling menjaga jiwa dan raga untuk menjaga kaum kafir zimmi. Nah, ini juga yang tidak bisa dikesampingkan tentang pemahaman sejauh mana sih pemahaman kita tentang pengertian kafir itu sendiri. Kalau di Arab kan, di bahasa Arabnya itu, kalau saya ingat-ingat ya, kalau saya tidak salah, itu akar katanya kafaro, artinya sampul, penutup. Kalau di bahasa Inggris itu cover, sampul. Jadi itu bahasa yang paling halus sebenarnya, cuman kadang disalah artikan atau disalah tafsirkan. Nah, poin pentingnya adalah mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan berlomba-lomba dalam kebenaran, karena kebenaran bukan untuk diperlombakan, tapi untuk diyakini
dan kemudian diinterpretasikan dalam bentuk kebaikan yang kita jalani di dalam kehidupan berbangsa maupun bernegara. Apalagi kita sebagai muslim harus menjadi teladan, harus menjadi contoh, karena orang-orang sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang beragama lain itu tidak mempelajari Islam. Mereka mempelajari Islam itu dengan melihat kita. Ya, sekalipun sebagian dari mereka mempelajari, tapi sebagian besar itu mereka tidak mempelajari Islam, sehingga kita yang seharusnya menjadi contoh bahwa ini loh Islam. Islam itu bukan agama teroris, Islam itu agama yang sangat toleran. Bahkan bulan Ramadan kali ini ya bisa diamati bagaimana kemudian Islam yang luar biasa sekali menjaga nilai-nilai toleransi di Indonesia. Bayangkan saking toleransinya, kadang aktivitas pendidikan di hari Jumat itu umat Islam tidak pernah protes. Tapi ketika di hari Ahad tidak menjadi masalah. Nah, seperti itu. Penting sih salam toleransi. Sekian, ihdinas siratal mustaqim. Semoga apa yang kita bahas beberapa waktu tadi itu ada, paling tidak adalah sedikit yang bisa diambil. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.